Ya kan partai ini kan terbatas saja. Partai ini kan nggak bisa kita bilang unlimited. Ini kan limited sekali. Ya. Apalagi partai parlemen itu cuma 9. Ya. Ya kan kalau kita hitung-hitung bloknya nanti kalau menurut saya yang bisa jadi poros itu 3. Oke. PDIP, PDIP, Gerindra, sama Golkar. Oke. Golkar hari ini walaupun orang meragukan itu tapi sudah tanda tangan MOU koalisi KIB ya. KIB. Kemudian Gerindra pasti harus cari satu teman lagi. Oke. Iya kan? Nah menurut saya PDIP juga tidak akan jumawa maju sendiri. Oke. Dia pasti juga cari teman lagi. Oke. Nah kalau PDIP cari teman, Gerindra cari teman, KIB boleh stay atau boleh cari teman juga, yang tersisa kan cuma 2. Atau kalau KIB cari lagi, yang tersisa cuma 1. Iya. Mas Anies mau maju capres lewat yang mana? Oke. Ini kan perhitungan matematikanya begitu. Ya silakan Anda terus explore sedetail-detailnya. Itu kan perhitungan matematikanya. Iya. Jadi kalau misalnya Gerindra harus bungkus satu lagi untuk majukan Prabowo, PDIP juga akan bungkus satu lagi supaya tidak jumawa dari satu partai saja. Yeah. KIB sudah ada, tinggal sisa tinggal 2. Apakah itu Nasdem PKS nanti? Oke. Apakah PKS Demokrat nanti? Atau Nasdem Demokrat atau apa saja, tapi tinggal 2. Dan Surya Paloh tanpa diminta pun bisa jadi juga dia belok. Ya belok, dia kan setelah lihat bahwa Anies ini nggak mungkin juga karena Demokrat belum selesai. Ya kan? Jadi kira-kira begini, saya tidak mencalonkan Anies, tidak mendukung Anies itu bukan karena saya yang mau, tetapi dari segi threshold memang tidak mencukupi. Sebenarnya jalan untuk mencukupi kan ada. Salah satunya misalnya menjadikan AHY menjadi wapres. Selesai Bang. Selesai. Dan mungkin PKS juga bisa deal yang lain kan gitu. Tapi kan sampai sekarang keras tidak ingin AHY. Dan sudah ditegaskan pada awal bahwa soal wakil presiden diserahkan kepada Anies. Tapi terbukti Anies tidak bisa memutuskan dengan berbagai pertimbangan. Nah, jadi ini akhirnya kesimpulannya Anies ini dibuat bagaimana caranya tidak bisa maju. Skenario Surya Paloh terbongkar. Ada gerakan untuk menggagalkan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Ex-Ketua DPP Partai Nasdem Zulfan Lindan menganalisis pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di London, Inggris beberapa waktu lalu. Lewat podcastnya di kanal YouTube Total Politik, Zulfan mengungkap skenario yang mungkin dipakai Paloh untuk membatalkan pencapresan Anies Baswedan. Politik itu kan penuh dengan kemungkinan. Kalau saya lihat kepentingan itu untuk membuka hubungan kembali, walaupun tidak bisa seakrab dulu antara Surya Paloh dan Jokowi. Surya Paloh tanpa diminta pun bisa jadi belok setelah dia lihat Anies Baswedan ini nggak mungkin juga karena Demokrat belum selesai. Ungkap Zulfan dikutip pada Kamis 19 Januari 2023. Dalih pertama yang akan diungkit adalah sulitnya memenuhi presidensial threshold 20% untuk mencalonkan Anies Baswedan. Padahal hal ini bisa dengan mudah diusahakan oleh Partai Nasional Demokrat. Salah satunya dengan menjadikan AHY sebagai wakil presiden. Selesai. Nah mungkin PKS bisa deal yang lain. Tapi kan sampai sekarang keras tidak ingin AHY. Sudah ditegaskan sejak awal wakil presiden diserahkan kepada Anies Baswedan. Tapi Anies tidak bisa memutuskan dengan berbagai pertimbangan. Akhirnya kesimpulannya Anies ini dibuat bagaimana tidak bisa maju. Ungkap Zulfan dikutip pada Kamis 19 Januari 2023. Zulfan menilai sekarang Surya Paloh justru berusaha merehabilitasi hubungannya dengan Presiden Jokowi dan koalisi pemerintahannya. Sebaliknya, Anies Baswedan makin jauh dari potensi dicalonkan menjadi RI 1. Buat Surya Paloh kan yang penting selamatkan dirinya dululah.
Anies itu soal kedua. Kecuali kalau Anies betul-betul bisa maju sebagai calon presiden dan menang. Nah, itu dia akan ke Anies. Sekarang dia lihat kok tampaknya tambah jauh ini menjadi calon presiden. Ada pertemuan Demokrat dengan Gerindra. Kemungkinan PKS dengan begitu. Ini jaraknya makin jauh dengan Partai Nasional Demokrat. Kemungkinan ini membuat dia semakin ragu pencapresan Anies Baswedan. Ungkap Zulfan dikutip pada Kamis 19 Januari 2023. Hal itu yang mendasari Zulfan menduga ada rencana skenario untuk membuat Partai Nasional Demokrat tidak bersalah apabila akhirnya gagal mencapreskan Anies Baswedan. Padahal di mata Zulfan, AHY memenuhi berbagai kriteria sebagai cawapres ideal untuk Anies Baswedan. Seperti AHY memiliki partai dan elektabilitasnya tergolong baik. Orang tahu Demokrat minta AHY adalah calon wakil presiden. Karena Demokrat mengatakan demikian, dari pihak Nasdem mengatakan kami enggak setuju. Ini kan jadi enggak ketemu. Akhirnya apa? Bukan salah kami dong. Kalau dilihat dari sudut itu, kayaknya ada upaya untuk deadlock. Nah, ini enggak boleh terjadi. Yang jadi korban siapa? Ya Aniesnya yang jadi korban. Ungkap Zulfan dikutip pada Kamis 19 Januari 2023. Di lain itu, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali buka suara terkait pertemuan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Menko Marifes Luhut Binsar Panjaitan di London. Ali menyebut pertemuan itu tak direncanakan sedemikian rupa. Pertemuan ini kan Desember 2022. Itu pertemuan kebetulan. Tidak ada desain, janjian, ketemu, apalagi enggak. Ungkap Ali saat dihubungi Kamis 19 Januari 2023. Selain itu, Ali juga membantah jika pertemuan keduanya untuk membahas isu reshuffle kabinet. Pasalnya, lanjut Ali, kedua tokoh ini tak mempunyai kewenangan untuk membicarakan hal tersebut. Ali menyebut tak ada arahan atau pesan khusus dari Jokowi yang disampaikan Luhut kepada Surya Paloh. Bahkan ia menegaskan, jika posisi Luhut saat bertemu Surya Paloh bukan dalam kapasitas seorang menteri. Enggak ada. Pak Luhut itu tidak sedang dalam posisi sebagai utusan presiden. Ketemu itu kebetulan. Jadi, tidak beliau sebagai utusan presiden sehingga membawa pesan. Enggak, ungkap Ali saat dihubungi pada Kamis 19 Januari 2023.